Pelunasan ibadah haji sudah semakin dekat ya. Sekarang sudah bulan September, artinya itu semakin dekat untuk melakukan pelunasan ibadah haji. Nah, kira-kira siapa saja yang berhak melakukan pelunasan ibadah haji pada tahun 2025 nanti? Apakah nama saudara-saudara terdaftar di dalam daftar-daftar nama jamaah haji yang akan berangkat pada tahun 2025 nanti? Mari kita bahas bersama saya Fahrul Razi, praktisi sekaligus pembimbing haji dan umrah. Pelunasan ibadah haji itu sudah semakin dekat ya. Pelunasan ibadah haji itu sudah semakin dekat. Kalau tahun 2024 lalu, haji tahun 2024 lalu, yang haji khususnya itu pelunasannya itu di akhir bulan November atau awal bulan Desember itu sudah mulai melakukan pelunasan. Kemudian yang untuk reguler itu pada bulan Januari sudah bisa melakukan pelunasan. Tentu haji tahun 2025 itu waktunya pasti maju. Kenapa maju? Karena haji itu kan pelaksanaannya itu mengikuti bulan Hijriyah. Dan kalau bulan Hijriyah itu mesti tanggalnya itu maju. Mesti itu tanggalnya maju gitu. Sehingga kalau kita ngikutin alur yang sudah begitu, seharusnya pelaksanaan pelunasan ibadah haji itu pasti dipercepat begitu. Bukan dipercepat, pasti maju begitu. Pasti maju. Bisa jadi nanti bulan Desember itu untuk yang reguler sudah bisa melakukan pelunasan, dan untuk yang haji khusus itu di awal November mungkin sudah bisa melakukan pelunasan, mungkin lebih cepat daripada itu. Ya, jadi hanya tinggal 1 atau 2 bulan lagi itu jamaah haji sudah bisa melakukan pelunasan. Nah, kenapa kita harus tahu tentang jadwal pelunasan ini supaya nanti terkesan tidak dadakan dan kita bisa mempersiapkan dari jauh-jauh hari. Jadi kalau seandainya kita tidak tahu estimasi keberangkatan kita kapan, tahu-tahu berangkatnya 2025 nanti, dan kita tahunya itu pada saat waktu pelunasan. Nah, kalau ada duit, alhamdulillah. Kalau nggak ada duit, kan repot begitu. Jadi, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang sudah melakukan pendaftaran ibadah haji, ada baiknya mengecek estimasi kapan kira-kira kita berangkat haji. Nah, khususnya yang sudah mendaftar jauh-jauh hari tahun 2013 khususnya begitu kan, ya, coba dicek di aplikasi, dicek di Kementerian Agamanya kira-kira tahun 2025 ini sudah bisa berangkat atau belum gitu. Nah, sekarang ini zaman sudah canggih, teknologi sudah canggih, kita bisa mengecek estimasi keberangkatan kita itu lewat handphone. Jadi bagi yang pengguna Android, silahkan download aplikasi di Play Store, buka Play Store, ada namanya aplikasi Pusaka. Nah, ketik saja di pencarian Pusaka Kemenak. Nah, ini ada, ini yang logonya ini kayak wayang. Silahkan di-download dulu. Nah, ini di-download. Kemudian selesai di-download, dibuka. Dibuka, nah tampilannya kurang lebih seperti ini. Jadi ini aplikasi resmi punya Kementerian Agama. Itu ada layanan terpadu, ada layanan publik. Nah, kita butuh di layanan publik ini. Di layanan publik ini banyak, ada beberapa menu, silahkan buka lainnya supaya terbuka semua menunya. Nah, ini dia layanan publik, kemudian cari estimasi keberangkatan haji. Estimasi keberangkatan haji, kemudian silahkan masuk nomor porsinya. Nah, ini karena saya menggunakan nomor porsi yang sifatnya pribadi, ini saya sensor dulu, ketik, kemudian nomor porsinya. Setelah diketik, cari nomor porsi, nah ini muncul semua estimasi keberangkatannya. Ada di situ tertulis lengkap ya.
nomor porsinya berapa, namanya siapa, begitu kan, dari provinsi mana, kuota provinsinya itu ada berapa, begitu, sehingga perkiraan berangkat tahun Masehinya itu tahun berapa. Nah, di sini estimasi keberangkatannya itu tahun 2039. Nah, ini perkiraan berangkat sesuai dengan kuota yang didapat oleh Indonesia setiap tahunnya. Jadi setiap tahun tuh Indonesia tuh sudah punya jatah kuota. Artinya estimasi keberangkatan ini ya estimasi pasti, begitu. Pasti itu maksudnya itu estimasi terakhir banget gitu kita berangkat tahun itu. Kalau di sini tadi tahun 2039 itu terakhir banget gitu kan, kalau semua orang panjang umur begitu, kemudian semua orang melunasi sesuai tahun keberangkatannya dan sesuai dengan porsinya begitu, tidak ada yang membatalkan dan lain segala macamnya, itu tahun 2039 berangkat. Nah, itu perkiraannya. Tapi kemungkinan besar itu akan maju keberangkatannya. Kenapa saya bilang maju? Karena dalam tahun dalam tahun-tahun menunggu itu, mesti nanti ada jamaah yang membatalkan atau mengundurkan diri. Nah, kalau ada jamaah yang batal atau mengundurkan diri, artinya itu kan maju lagi porsi kita. Porsi kita bisa maju begitu. Kemudian ada jamaah yang meninggal begitu, atau ada jamaah yang meninggal dan tidak diganti oleh ahli warisnya, sehingga ya bisa naik lagi porsinya begitu kan. Kemudian ada jamaah mungkin yang menunda keberangkatannya, tidak melunasi, kemudian bisa naik lagi begitu kan. Ya insya Allah estimasi ini estimasi terakhir keberangkatannya kapan dan kemungkinan besarnya dimajuin. Terutama nanti kalau seandainya Indonesia itu tiap tahun dapat tambahan kuota, yaitu bisa maju-maju terus begitu. Jadi kalau dapat tambahan kuota ya maju-maju terus saja ini keberangkatannya itu. Jadi estimasi ini estimasi terakhir keberangkatannya kapan. Selama dengan catatan tadi ya, selama Indonesia itu porsinya normal, porsinya segitu, begitu kan, seperti yang sudah ditentukan, insya Allah keberangkatannya terakhirnya tahun sekian. Tapi kalau nanti dapat tambahan kuota lagi, bisa maju lagi, begitu kan. Yang pasti itu estimasi terakhir berangkatnya kapan. Kemudian, kenapa kita harus tahu estimasi keberangkatan kita itu kapan? Supaya kita itu bisa mempersiapkan diri dari segala aspek. Baik itu aspek materinya, kemudian aspek ilmu pengetahuannya, dan aspek mentalnya gitu. Jadi semua itu harus dipersiapkan dengan matang. Supaya nanti perjalanan ibadah haji kita itu tidak menjadi ya perjalanan yang biasa-biasa saja, karena memang sudah kita persiapkan dari awalnya. Selalu saya ingatkan kepada para jamaah yang berangkat haji, persiapkan segala sesuatunya itu dari sebelum berangkat begitu, supaya perjalanan itu tidak menjadi perjalanan yang biasa-biasa saja. Kita ingin perjalanan ibadah haji kita ini menjadi perjalanan yang luar biasa, perjalanan yang kemudian merubah perilaku kita itu dari pribadi yang biasa-biasa saja menjadi pribadi yang luar biasa, yang dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat perjalanan ibadah haji ini. Karena perjalanan ibadah haji itu kan ya harusnya itu menjadi perjalanan spiritual, dan itu memang harus dipersiapkan dari awal. Tidak bisa orang itu berangkat hanya bermodalkan materi saja. Ya bisa, berangkat bisa begitu, tapi jangan mengharapkan lebih ketika kita tidak mempersiapkan mental dan tidak mempersiapkan ilmu dengan baik begitu. Jadi orang yang mau berangkat haji itu ya silahkan dicek estimasi keberangkatannya kapan, sambil mengecek estimasi keberangkatannya kapan itu dipersiapkan diri dengan baik begitu, dari materi, dari mental, dan dari segi ilmu pengetahuannya. Jadi 3 bekal itu harus dipersiapkan sebelum berangkat. Nah, bagi yang jamaah yang alhamdulillah kebetulan diberikan amanah untuk berangkat pada tahun 2025 nanti, nah apalagi ini sudah semakin dekat, itu dari sekarang itu memang sudah harus dipersiapkan mental dan ilmu pengetahuannya.
Kemudian dananya juga jangan lupa, begitu kan. Setelah melakukan pelunasan, persiapan untuk haji segala macamnya itu dipersiapkan juga mental dan bekal ilmu pengetahuannya, supaya perjalanan haji nanti itu menjadi perjalanan spiritual, perjalanan yang luar biasa, begitu. Yang bisa merubah pribadi kita itu menjadi pribadi yang dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pribadi yang baik dan mengajak kepada kebaikan. Nah, begitu kira-kira. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang sudah mendaftar haji dan dalam masa tunggu diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kesehatan, kelancaran di dalam pekerjaannya, dan diberikan juga kemudahan dalam mempersiapkan segala sesuatu terkait dengan pemberangkatan ibadah haji nanti. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat bagi kita semua. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.